Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersilaturahmi kembali. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, banyak sekali berita-berita, isu-isu tentang perkembangan kasus antara Sarwendah dan juga Mas Ruben Onsu. Ya, banyak sekali dan sudah saya bahas satu persatu. Yang mengatakan isu miring tentang Mas Ruben Onsu, dibilangnya Mas Ruben Onsu ini kena HIV. Ternyata statusnya itu non reaktif, berarti tidak ada infeksi virus HIV di dalam diri Mas Ruben Onsu. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Ruben Onsu dituduh selingkuh katanya. Tapi sampai saat ini, sampai detik ini, sampai hari ini, belum ada bukti perselingkuhan dari Mas Ruben Onsu itu sendiri. Untuk kali ini, yang mau saya bahas itu terkait rumah. Jadi rumah yang dulu ditempatin oleh Sarwendah dan juga Mas Ruben Onsu, itu katanya rumah itu lebih banyak bantuan dari ayahnya Sarwendah daripada Mas Ruben Onsu itu sendiri. Jadi kalau ayahnya Sarwendah sekian M, Mas Ruben Onsu cuma sekian M gitu loh. Contoh ini. Apakah benar seperti itu? Mohon maaf untuk Sarwendah, apa nggak salah ini Anda mengatakan seperti itu? Anda yakin yang Anda ucapkan itu benar? Dan apakah Anda yakin apa yang Anda ucapkan bisa Anda pertanggungjawabkan? Nah, di sini saudaraku semuanya, ada beberapa kata-kata mutiara dari netizen terkait rumah itu yang konon katanya Sarwendah mengatakan ayah Sarwendah lebih banyak menyumbangkan dananya ke rumah itu daripada Ruben Onsu. Sudah, tidak usah lama-lama, mari kita lihat dan kita simak bersama-sama bagaimana kata-kata mutiara dari netizen untuk Sarwendah. Ini dia cuplikan videonya. Berapa banyak kamu keluarin uang? Aku lagi hitung juga kok. Sejauh ini yang kamu Tuh kan, udah gue bilangin Wen. Pasti dari podcast 1,5 jam itu pasti lu bakal terus digoreng, Wen. Harusnya ya, Wen, manajemen lu, kru lu, tim lu tuh ngasih saran, ngasih apa, kayak lu kan mau datang ke podcast nih, bawalah sekalian bukti. Kalau ngomong harus nyambung, kalau ditanya gini tenang, santai. Kalau kita merasa nggak bersalah kan emang harus santai kan, harus bisa menjawab santai gitu, jangan ngalor ngidul nanti digoreng netizen. Itu bener kan, Wen? Bener kan gue bilang juga apa? Ya Allah, miris banget sumpah, Wen. Gue sebenarnya cuman mau ngasih tahu lu, sebenarnya tuh lu tuh mendingan diem dulu. Kayak kemarin kan lu diem tuh, gue aja cuman reaksi antek-antek lu yang terlalu berlebihan ke si Ruben kan, ya kan. Tapi sekarang lu nunjukin diri kayak gitu, gimana ya, Wen? Lu bilang demi mental anak. Pertanyaan soal uang aja lu harus ngitung dulu dari sekarang. Mau dihitung dulu dari sekarang lu podcast. Gimana ceritanya lu ngabisin duit miliar-miliar, lu kagak hitung? Kan jelas, Wen, kalau kita renovasi rumah misalkan ya, kontraktor tuh kayak kalau di kampung gua namanya tukang ya, tukang, oke. Kayak tukang tuh, oh Bu, ini keramiknya kurang ya Bu, nambah keramik misalnya berapa dus, oke, beli berapa juta, tulis dong. Kalau zaman sekarang kan mungkin transfer lah, entah lah ya, entah metode lu tuh kayak gimana, aku juga nggak tahu. Tapi kan lu bilang kalau Ruben kan yang 11 M itu jelas ada bukti transferannya, berapa miliar itu udah dibayarkan semua, hanya tinggal 1 bulan apa. Nah ini lu abis 20 miliar kagak tahu rinciannya itu gimana tuh, lu belum ngitung. Gimana tuh, Wen? Gimana bisa lu abis miliar-miliar lu kagak hitung?
Bahkan nggak ada bukti, bahkan harus dicari dulu buktinya. Mungkin ya lu tanya ke vendornya ya kan. Alamak, kata gua mah Wen, kasihan anak-anak lu deh ngeliat lu dirujak, sumpah. Ntar yang disalahin bapaknya lagi, bapaknya lagi, bapaknya lagi. Lu lihat kan si Ruben waktu diundang Nanda Persada, nggak ada dia jelekin lu. Bahkan dia bilang ibunya anak-anak itu sebenarnya orang baik, cuman lingkungannya yang nggak baik, lingkungannya yang selalu ngompor-ngomporin. Dan memang seharusnya itu dalam rumah tangga itu nggak usah banyak-banyak orang, Wen. Mentang-mentang rumah lu segede gaban lah ya kan, lu bawa tuh adek lu sekeluarga, lu bawa tuh orang-orang tim lu kagak pulang kampung, kagak pulang rumahnya, tinggal di situ. Lama-lama kan lu banyak masukan, lama-lama setan masuk di dalam situ, Wen dah. Nih, Wen, gua saranin lu kan nih udah pindah rumah baru dan nunggu hak asuh itu jatuh kan. Gua saranin segimanapun lu kerja, lu cukup tinggal sama anak-anak lu, sama baby sisternya, sama ART-nya. Udah lu aman. Gua jamin lu aman, otak lu bakal bersih. Percaya deh sama gua. Orang berumah tangga itu mau kita udah single, mau kita masih punya suami, harusnya itu emang gak ada orang lain, Wen. Gak ada orang lain, apalagi adik kita, ibu kita, saudara kita tuh harusnya tuh gak ada emang dalam rumah kita. Kenapa? Biar kita itu bisa manage semuanya. Jadi gak bingung saat ditanya orang, kamu habis beli ini berapa? Oh gak tahu. Gak bisa kayak gitu, Wen. Gue saranin ya, misalnya nih hak asuh anak udah kelar, lu baik-baik tuh, lu baik-baik omongin. Mau siapapun yang menang, siapapun yang kalah, siapapun yang menang, baik-baik omongin. Taatin apa yang diputuskan pengadilan. Misalnya oke, masih di elu tuh hak asuh, dan tetap jadwalnya itu 4 hari di elu, 3 hari di Ruben. Taatin 3 hari itu intinya, Wen, gua kasih tahu lu ya, 3 hari di bapaknya tuh intinya tuh nginep, makan, tidur di rumah bapaknya, Wen. Bukan lu anterin nanti diambil atau lu pasang bodyguard, bukan, Wen. Ingat ya, 3 hari itu misalnya ini hak asuh masih di lu, 3 hari itu, Wen, anak-anak itu sekolahnya, kursusnya, apanya tuh dari rumah bapaknya. Nginep, makan, minum, tidur di rumah bapaknya selama 3 hari. Dan di lu 4 hari. Di lu 4 hari. No, Paula sekarang Masya Allah udah dapat seminggu. Belajar dari Paula. Lalu sering-sering deh lihat kontennya Paula. Belajar gimana kesabarannya Paula, oke? Gua saranin sih begitu ya. Kalau lu mau berakhir ini drama, besok siapapun yang menang, siapapun yang kalah, peraturan ditaati. Misalkan anak-anak masih di lu, misalkan pengadilan mutusin oke, tetap 3 hari di bapak, 4 hari di ibu, taatin. Bukan cuman si Ruben nongok sejam 2 jam, bukan, Wen. 3 hari itu makan, minum, tidur, itu yang mau mau si Ruben. Jadi kalau udah datang jadwalnya buat Ruben, buat anak-anak di rumah Ruben, lu persiapin bajunya, baju sekolahnya, baju les, baletnya, baju apanya itu buat tidur di rumah bapaknya. Pergi dari sana, nanti bapaknya pulang anterin lagi ke rumah lu, dan begitu seterusnya, oke? Itu yang bagus, itu yang akan membuat lu damai hidup. Percaya sama gua, kalau lu jalanin itu dengan baik, percaya deh lu damai. Dan Ruben pun gak akan pernah masalahin itu. Dan emang itu yang dimau. Bukan cuma lu bukan lu bilang, oh saya mengizinkan, saya tidak pernah melarang, tapi ujungnya ada tapinya. Tapi kan saya harus mempersiapkan, tapi kan jadwal anak-anak gini. Lu masih banyak tapinya. Lu masih banyak tapinya. Itu udah, kalau misalnya udah waktunya di bapaknya itu, makan, minum, tidur, baju, semua itu akan diurus sama bapaknya. Sekolah dari bapaknya, les balet dari rumah bapaknya, itu selama 3 hari itu, Ben.
Lu jangan egois. Jangan lu ketemuin bapak sama anaknya lu pasang bodyguard di belakangnya. Nggak bagus kayak gitu. Terus lu mau kawin sama siapapun, kalau bapaknya masih hidup, masih tanggung jawab, apalagi modelan si Ruben, jangan lalu anggap kayak bapaknya itu udah mati, kayaknya hanya pasangan lu aja yang terbaik buat anak lu. Begitu, Wenda. Sebenarnya gue miris sih sama yang kejadian sekarang, cuman ya mau gimana. Ini mah saran dari gue aja ya, biar besoknya ke depannya damai. Itu, inget-inget yang gue bilang ya, harus taati prosedur. Gue yakin Ruben pun nggak akan keberatan kalau biarpun dia nggak dapat hak asuh kalau lu naatin prosedurnya kayak gitu. Jadi gue ingetin sekali lagi, 4 hari di lu, 3 hari di Ruben, 3 hari itu makan, minum, tidur, sekolah, berkegiatan di rumah bapaknya, oke? Di rumah bapaknya itu 3 hari, bukan 3 jam, bukan di mall, bukan ya, di rumah bapaknya. Nggak usah khawatir, anak lu nggak bakal dihasut buat login, nggak usah khawatir, nggak usah. Lihat Onyo aja masih sama kok, oke? See you. Pokoknya saran gue ya, biar damai begitu ya, oke? Wen, semoga lu denger saran gue ini ya, Wen. Dan ingat, dalam rumah tangga itu cukup lu, anak-anak lu. Kalau lu butuh baby sister atau ART, dah, jangan ada yang nginep, tinggal, dan hari-hari penuh di rumah lu. Insya Allah otak lu bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya begitu. Guys, saking banyaknya orang yang ngebahas Sarwenda dan Ruben Onsu, aku secara sadar tuh nelisik masalah mereka yang gak penting banget. Beneran, ini masalah gak terpenting di Indonesia tahun 2026 itu masalahnya mereka berdua. Di saat banyak banget masalah politik yang beredar, masalah satpam yang MD, gara-gara ditenggelamin anak-anak SMP, sampai ada seorang ayah yang digebukin masa karena nyolong ayam. You guys involve ke masalah mereka berdua yang satu, mereka berdua adalah orang dewasa, kedua, mereka orang berada. Terus saking besar dan lucunya masalah ini adalah sampai adanya rumor kalau Sarwenda itu dukun di Gunung Kawi. Itu beneran, oh my god, ketika aku baca, aku ngakak terpingkal-pingkal. Itu rumor yang menurut gue sangat tidak logis. Terus lucunya adalah berita ini tuh sudah masuk berita nasional yang mungkin engagementnya itu satu Indonesia gitu guys. Satu Indonesia tuh mungkin gak tahu masalah ini gitu loh. Bayangin kalian nimbrung ke masalah rumah tangganya artis. Itu beneran suatu tindakan yang sangat-sangat tidak penting yang aku tuh bingung gitu loh. Kenapa kalian menyisakan waktu kalian yang sangat berharga untuk involve ke masalah artis yang gak penting? Yang mana there's so many news in Indonesia that's very important to you guys. Involve masalah MBG, masalah... Jadi kayak bingung gitu gue. Princess Gang Mi Bebang. Rumah lu digang anjing. Dikira Princess Diana yang turunan bangsawan. Bolehlah Princess Diana kalau nuntut-nuntut, dia udah biasa tinggal di tempat mewah. Ini apa cuma di gang, di Tangerang, paling makan somai atau mie babi kalau memang punya duitnya, atau makan juga bubur ya, bubur yang cerin, mencret gitu kan. Kebanyakan mereka kan perantau dari Nyancing, Negetek gitu kan, terdampar di Tanjung Priok, habis itu merantau hidupnya di Mangga 2 ya, jual daster. Ketika ketemu si Onsen langsung cicilan. Katanya iya cong, kan betah belasan tahun. Kalau kita tahu Chong dalam hari pertama langsung kabur, pasti punya agenda lain kan. Orang tuanya juga, orang tua macam mana sodorin kayak gitu, anak-anaknya itu disodorin ke Chong terus betah. Bilang aja karena artis, jadi bisa ngangkat derajatnya dari gang, bisa naik-naiknya. Sekarang dia buang empas begitu aja, bilang Chong pergi. Terus kalau memang rumah itu bermasalah, ya rumah kan bermasalah, ngutang. Memang semua kita ada cicilan kok. Presiden aja punya cicilan, utang budi sama rakyat-rakyat.
pejabat tentunya, bukan rakyat, mah pejabat dan koruptor. Dicicil-cicil tuh, sampai dikasih Kopdes, MBG. Ya si Onsen juga kerja keras. Kalau memang lo katanya rumahnya bermasalah, kenapa lo bikin live di situ? Ya dong, kalau si Papi Mio Cerot itu bilang, ayo ma, kita bikin live yo di rumah ini. Jangan say, kan ini kan lagi bermasalah, lagi ngutang, gak enak. Kasian juga sih mantan bapak-bapak itu, bapak-bapak anak gue itu yang cang itu, lo kasian juga. Ya udahlah, kalau gitu kita sewa aja jam-jaman studio di Tanah Abang. Gak sanggup ya sewa studio di Tanah Abang ya, saking kisminya, saking pelita airnya kamu. Gak mau rugi. Dasar ya sama rombongan sirkus Mangga 2 itu loh, yang gak mau rugi ya. Memang dasar mental Mangga 2, cuan, ketemu orang pun diparot dicuanin. Harusnya kalau pacar Papi Mio itu katanya kaya, Sio beli dong rumahnya onsen. Gak beli ya, gak sanggup. Ya dong, biasanya cuma tethering, numpang wifi orang. Pasti minta kode wifi kan, iris kuping gue. Gak bakal mau pakai kuota dia, bener kan? Pasti pas masuk rumah onsen, nomor wifi-nya berapa say, kodenya langsung begitu, gak mau rugi. Katanya iya signal gak bagus sih, bilang aja gak mau habisin kuota. Kayak gitu, gue tahu kan mental Mangga 2 ke apa say. Makanya ini koko juga, ini juga, iya, dia juga marah, dasar lo ya. 200 juta sebulan lah nuntut. Padahal lo dari gang ya, pakai sendal jepit, pakai daster. Udahlah, mending lo pulang ke Nyancing aja negetek. Gak layak tinggal di sini. Cuma bisnya morot aja. Ya, oke, clear. Tokai. Lagi di Sun City Madiun, ya kan? Lagi nunggu anak-anak beli baju. Ada yang lagi makan, aku lagi di Jeko. Nah, kita balas komentarnya sih. Ada aja. Mbak, siapa yang menceraikan Sarwenda? Ruben Onsu, ya kan? Masih baikkah dia? Udah enggak, karena sudah tidak dinafkain lagi, ya kan? Karena perkara sangkar burung aja puluhan juta gitu loh. Siapa yang mau dibodoh-bodohin? Orang cetakannya dia cuma nyetak 2 anak, jadi kenapa sangkar burung jadi biayanya? Nah, gue jawab lagi nih, kamu menghujat ini masih baikkah kamu? Oh baik, aku baik. Ada aja aku baik, lebih baik aku dari Sarwenda. Apalagi ya kan, aku dikasih mantan suamiku, seandainya aku kayak Sarwenda ya kan, ada aja dikasih 200 juta. Gue nggak kawin, nikah, gue nggak nikah lagi, kawin juga ogah gue. Ya kan, dan apa, gue lebih tahu diri ya. Kenapa tahu dirinya? Karena apa, ketika keluarga gue diangkat dari kubangan sampah, ya kan, ketika orang tua gue diangkat derajatnya sama mantan laki gue akan bersikap baik. Yang gak baik pun ya, Ruben Onsu di mata gue, zamannya gue berumah tangga, seandainya gue jadi Sarwenda, gue gak akan ngejelekin dia. Ngerti gak lo? Sontoloyo. Nah, terang-terangan kamu menghujat Sarwenda, wajar. Jangankan gua, artis aja menghujat. Jangankan artis, paranormal sekaligus menghujat. Jangankan menghujat anggota DPR, MPR ya kan, bila perlu tuh. Paling tuh Presiden Pak Prabowo juga geleng-geleng nengok Sarwenda ya kan. Apalagi dia ke Gunung Kawi katanya. Nih kita buktikan. Gue tipe orang yang membuktikan omongan, bukan apa kata orang gitu loh. Kalau gue tahu, gue bilang tahu. Kalau gue nggak tahu, gue diem gitu loh, paham loh. Nah, kita buktikan nih nanti, gue lagi di Jawa Timur, kita buktikan dalam dekat ini kita ke Gunung Kawi. Oke, tunggu ya, ada aja. Jangan lupa cek transferan lo, masuk nggak? 350 perak. Oke. Sarwenda yang pindah rumah, aku yang seneng. Pokoknya dengan rumah baru ini, suasana baru, nanti bisa live lagi, begitu kan? Pokoknya seneng, bahagia selalu ya pokoknya kalian, Sarwenda dan semua tim-timnya. Ya selalu ya Bunda Sarwenda ya, bersama dengan timnya dan dengan anak-anaknya. Pokoknya bahagia selalu lah kalian, memulai hidup yang baru, aktivitas baru,
Semoga makin berkah dan jaya 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 kaya kaya kaya. Oh amin. Ini nunggu api-api ku ben nular ke kita gitu ya. Selamat udah seneng lah aku. Nah itu tadi ya kata-kata mutiara dari para netizen. Untuk siapa? Untuk Sarwenda. Makanya seperti ini ya Mbak Sarwenda, kalau kata saya. Kalau seandainya Anda mempunyai narasi atau mempunyai argumentasi atau mempunyai pendapat atau mempunyai pernyataan, Anda itu harus menampilkan bukti yang jelas, fakta yang nyata, referensi yang valid gitu loh. Jadi tidak ada nanti istilahnya netizen itu menghujat Anda. Karena yang saya lihat sampai hari ini Anda maupun pengacara Anda, ya ini buat Mbak Sarwenda, segala ucapan yang dikeluarkan dari mulut tidak berdasarkan fakta di lapangan. Berbeda dengan yang saya lihat tentang kubunya Mas Ruben Onsu. Mas Ruben Onsu selalu memperlihatkan bukti-bukti di lapangan seperti apa. Contoh, Sarwenda pada saat menghadiri podcastnya Bang Denny Sumargo mengatakan apa? Kalau Sarwenda dengan Ruben Onsu, kalau seandainya marahan, itu tidak pernah di depan anak-anak. Bahkan selalu tersembunyi. Tapi apa kenyataannya? Teriak-teriak gak jelas kayak orang kesurupan di dalam CCTV tersebut. Ya walaupun problemnya itu nggak tahu problem tentang apa. Tapi lihat itu kan, yang misahin siapa? Onyo. Onyo yang misahin. Bahkan ibunya Sarwenda sampai meluk kepada Ruben. Yang seperti itu yang Anda katakan kalau marahan tidak pernah di depan anak-anak. Terus tidak pernah teriak-teriak. Itu buktinya kan ada. Itu loh. Makanya kalau kita berbicara sesuai fakta, jadi tidak timbul fitnah kesananya. Bila perlu kita putar kembali. Pada saat Sarwenda lagi marah-marah, nggak tahu problemnya apa kepada Ruben Onsu, tapi dipisah sama Onyo, bahkan Ruben Onsu dipeluk sama mamahnya Sarwenda. Ini dia cuplikan videonya. Anak, jadi anak tidak pernah melihat dan mendengar, kan begitu. Makanya ditunjukkan pada waktu pernikahan. Dengan kondisi seperti ini, satu rumah turun semua. Kira-kira anak dengar gak sih? Dengar. Jadi kalau dia bilang tidak pernah lo ribut bertengkar di depan anak-anak, tapi di ruangan tertutup ini kayak begini kapan? Emang nggak dengar semua orang? Ini dikaitkan dengan itu ya Bang, perselingkuhan katanya gara-gara ini mereka ribut besar. Ya saya nggak tahu konteksnya, tapi kan yang ingin saya sampaikan bahwa kan nggak benar lah. Ya, buktinya tuh berani tuh ribut teriak-teriaknya di satu rumah tuh dengar gitu. Kan kalau memang dibilang saya nggak mau tuh bertengkar, apapun konteks pertengkarannya, dia kan nggak mau anak-anak tahu, anak-anak dengar. Kan itu kan marganya poinnya kan. Iya. Dengan kondisi seperti ini, kira-kira cocok nggak sih situasinya? Ya itu yang kami mau sampaikan dan mohon maaf sekali lagi kalau misalnya kemudian dalam rangka kami ingin membuktikan tuduhan-tuduhan atau pernyataan-pernyataan yang kami anggap itu merugikan kepentingan hukum klien kami harus mengangkat fakta-fakta dan bukti-bukti yang mungkin tidak disukai oleh orang yang merasa itu tidak seharusnya dibuka. Aduh SW, apalagi sih ada aja. Yang mana sih harus dipercaya, wahai Tuan Putri Cantik, Miss S 200 million juta rupiah. Baru kemarin video podcast ya, baru kamu muncul. Pembelaan diri bilang, kau setiap berantem sama Koko RO, sampai saya ngeri untuk menjaga namanya mental anak. Saya sampai mohon untuk kita jangan ribut di sini, jangan di ruangan, jangan di kamar, kita cari tempat lain. Bahkan sampai kamu cerita, ya wahai Tuan Putri, bahkan sampai Cici ternyata kebangun, ya kan? Sampai kebangun bilang masalah apa nggak suka sama keluarga sono gitu kan, keluarga dirimu atau apalah gitu. Udah ditambah lagi katanya anaknya pakai sampai kena psikiater. Udah gitu tambah lucunya lagi ada Unyo alias Onyo. Ya, Onyo masuk langsung ke psikiater. Kayaknya ada unsur komedi aku rasa yang mau dimasukin sama si SW ini, aku rasa ya. Kalau lain kali mending gak usah ngomong deh SW, puyeng gue. Kita sebagai netizen ya udah kayak orang tua. Tau nggak, lama-lama gue tua sebelum umur gue ngurusin tingkah polanya SW yang selalu kontradiktif. Apa yang diomongin, kenyataannya jump to the punks. Mana ini aja baru satu ya, bukti CCTV. Entah lagi nanti bukti CCTV apa lagi.
lagi bakar dupa lagi entar. Guys, please stop menghujat Mami Sarwe ya, karena Mami Sarwe ini adalah perempuan yang hebat dan juga multi talenta guys. Berikut adalah beberapa talenta Mami Sarwe. Yang pertama, jago nyanyi dia guys. Terus yang kedua, dia jago dance guys. Kalian bisa nggak? Nah, terus dia juga jago guys nyuci keset. Terus dia juga jago beberes rumah guys. Terus jago juga tarik kipas. Nah, dia juga anak gunung nih, suka naik gunung guys. Artis-artis ada yang kesini juga nggak Pak? Banyak sekali Pak. Ya termasuk Sarwenda itu juga kesini. Terus dia juga jago minta maaf ya. Minta maaf. Nah gitu guys ya, jadi stoplah menghujat Mami Sarwe ya. Oke, saya klarifikasi bahwa tidak pernah ada kata Ruben ya, jadi jangan sampai dipelintir lagi. Ah, masa sih Pak, Bapak nggak tahu? Bapak kan pengacara nih ya, masa sih nggak punya kemampuan untuk menganalisa sebuah sindiran? Lagian ya, bukannya Bapak paham soal legal interpretation, evidence law, forensic linguistic, and pragmatic. Jadi agak aneh aja, dalam situasi seperti itu, Bapak belum bisa membaca arahnya kemana. Kami yang awam aja paham loh arahnya kemana, konteksnya juga jelas. Dalam momen itu, apa yang dibahas juga jelas kok. Jadi, stop deh, pura-pura bego itu stop. Ya, jadi ya gini, yang namanya sindiran itu memang enggak menyebut nama. Kalau sebut nama itu bukan lagi sindiran Pak, namanya absen. Oke, absen Pak. Izin. Anak-anaknya juga makin tidak sayang nanti dengan orang yang memojokkan klien kami. Saya tidak bilang siapa. Anak-anak pun makin tidak sayang dengan orang-orang yang memojokkan klien kami. Saya tidak menyebutkan namanya, kata si Pak pengacara ini ya. Menurut saya sih, tebakan saya, anak-anak ini tidak akan menyayangi ayah kandungnya dikarenakan selalu memojokkan ibu kandungnya, membuat dia menangis, membuat dia sedih. Nah, kalau menurut saya, anak-anak itu seperti kertas Pak, seperti kertas putih. Dimana kalau kita tuliskan keburukan, dia akan buruk. Kalau kita tuliskan kebaikan, dia akan baik. Apa yang kita tulis, itu akan tertanam di benak anak-anak. Apa yang kita tuliskan, itu yang akan menjadi jiwa dari anak-anak kita. Kalau kita tanamkan kebaikan, dia akan menjadi orang yang baik. Kalau kita tanamkan kasih sayang, dia akan menjadi orang yang penyayang terhadap siapapun itu, terhadap orang tuanya. Walaupun sudah bercerai, walaupun sudah berpisah atau bagaimana, dia akan tetap menyayangi kalau memang selama ini kita tanamkan kebaikan. Oh iya nak, kamu harus baik dengan orang tua kamu. Apapun yang terjadi itu ayah kamu, darah daging kamu, wali kamu. Nah, apabila kita canamkan, kita tuliskan di kertas putih itu satu keburukan, kita ceritakan selalu keburukan ayahnya, bencong lah, segala macam lah, ya jelas lah anak akan membenci membenci ayah kandungnya. Kalau kita doktrin dengan kata-kata yang tidak bagus selalu, yaitu tadi seperti kertas, gimana kita menuliskan apa yang kita tulis, itu akan tertanam, akan terjadi pada anak-anak kita. Itu didikan kita, hasil didikan kita. Nah, dari sini kalau si bapak pengacara ini berani mengatakan nanti anak-anak akan membenci, akan semakin tidak sayang dengan ayah kandungnya, ada indikasi menurut saya anak-anak ini memang selama ini diajarkan untuk membenci, untuk tidak menyukai ayahnya, atau mungkin diceritakan keburukan-keburukan ayahnya. Kalau memang selama ini diberikan hal-hal yang baik, diceritakan kebaikan-kebaikan ayahnya, diceritakan betapa pentingnya figur seorang ayah terhadap anak-anaknya, terlebih anak perempuan ya, walaupun itu berpisah, semuanya akan tetap baik-baik saja. Tidak akan mungkin anak membenci, anak tidak akan memihak sana sini, karena jiwa mereka itu ya itu orang tuanya itu. Jangan jadikan perceraian itu sebagai pemisah antara jiwa anak dengan orang tuanya. Keluarga istri, keluarga suami tetap akan menjadi keluarga mereka dimanapun itu berada, nggak akan terpisah. Kalau orang suami istri berpisah ya sudah selesai urusannya, tidak ada hubungan apa-apa lagi. Tapi anak kandung dengan ayah kandung itu harus tetap berhubungan. Misalkan seorang ayah kandung misalkan bercerai,
sudah betul bercerai dengan ibu kandungnya, tetapi dia tidak menafkahi anak kandungnya tadi, dia tetap akan berdosa. Tapi selama ini menurut cerita di media sosial ini, si Ruben itu sangat bertanggung jawab, bahkan 250 juta satu bulan. Selama 46 bulan dia serahkan ke sana. Saya udah pernah lihat videonya ya. Bayangkan, berarti dia bertanggung jawab dong. Dan cerita-cerita semua orang selama ini, si Ruben ini baik kok. Kalau saya lihat dia di televisi, dia dengan teman-temannya, dia baik banget loh. Nggak ada indikasi kejahatan, indikasi buruk di diri seorang Ruben ini. Nah, kenapa anak-anak harus membenci dia? Kalau tidak kita doktrin dengan hal-hal yang buruk tentang cerita ayah kandungnya ini. Ya mudah-mudahan sih saja tidak. Mudah-mudahan tidak mereka doktrin. Tapi kalau memang anak-anak sudah membenci ayah kandungnya, dari mana rasa benci itu tertanam? Yang perlu kita pertanyakan. Terus satu lagi, apa pantas hal seperti ini dijadikan ancaman seorang pengacara terhadap lawan di di persidangan dia? Anak-anak akan membenci. Pantas nggak seorang pengacara bicara seperti itu? Saya nggak paham ya etika dan batas seorang wartawan. Tapi menurut saya sangat tidak etis kalau anak ini jadikan ancaman buat lawan dari kliennya ini. Nggak pantas lah. Warga NTT khususnya pasti selalu mendukung kamu. Onyo, ayah, kalian tidak sendiri. Maaf ya kalau mengecewakan. Saya salah satu orang NTT yang tidak mendukung hal itu. Sangat menentang hal itu. Saya dan keluarga besar saya di kampung halaman di NTT sangat menentang hal ini. Karena bagi kami, ibu adalah tahta tertinggi. Jadi apapun itu, terlepas dari kesalahannya, kami tidak membenarkan kesalahan itu ya. Tapi sebagai manusia yang tidak luput dari dosa, kami tetap menempatkan Bunda Sarwenda di atas dari apapun itu. Tapi kalau bagi manusia suci yang tidak pernah berbuat dosa, ya memang Bunda Sarwenda salah. Tapi kami sebagai pendosa, sama-sama pendosa, ya mau bagaimanapun tetap support, karena beliau adalah ibu yang hebat bagi kedua anaknya. Nggak usah lah sebut yang satu karena dia manusia paling suci lah. Jadi untuk kedua anaknya dia manusia terhebat. Menurut saya ibu terhebat. Jadi begitu kok, maaf ya kalau mengecewakan. Tapi saya tekankan lagi di sini, saya salah satu orang NTT yang sangat menentang hal itu. Konon katanya Mbak Sarwenda ini melaporkan beberapa akun, beberapa channel yang membahas tentang dirinya, dan katanya pembahasan tentang dirinya itu tidak sesuai fakta di lapangan. Jadi dilaporkan. Sebenarnya nggak perlu melaporkan kalau Sarwenda itu bisa membuktikan kalau dirinya itu tidak bersalah. Dengan cara membuktikan di depan publik itu sudah cukup. Ngapain kita harus laporan segala? Coba. Untungnya apa kita laporan? Untungnya apa? Harusnya kalau memang Sarwenda posisinya mau laporan, di saat-saat seperti kemarin tuh, ada yang mengganggu kenyamanan di rumah. Kan ada katanya debt collector yang datang. Bener kan? Terus katanya ada pinjol yang datang ke rumah itu mau nagih. Bahkan katanya nadanya sedikit tinggi. Kalau mau laporkan yang kayak gitu yang dilaporkan. Bukan orang-orang yang membahas Anda dan juga membahas Mas Ruben, terus malah dilaporkan. Orang-orang yang mengkritik Anda ataupun mengkritik Mas Ruben itu karena apa? Karena orang-orang tersebut mempertanyakan. Itu loh. Sebenarnya siapa yang benar? Wajar dong kalau orang bertanya siapa yang benar. Itu. Seperti contoh saya pribadi, saya di sini ingin mencari kebenaran. Siapa di antara Sarwenda dan Mas Ruben ini yang benar gitu. Bukan mencari suatu pembenaran, bukan, tapi mencari siapa yang benar. Gitu loh.
Kan Mas Ruben mengklaim katanya sangat susah sekali untuk bertemu dengan Tania dan juga Thalia. Mas Ruben kan mengatakan seperti itu. Apa? Mulut dari Mbak Sarwenda ini berbeda. Makanya kita di sini pengen tahu mana yang benar dan mana yang salah. Gitu loh. Kita kembali lagi kepada tadi yang lagi membahas katanya melaporkan beberapa akun. Saya juga pengen tahu bagaimana sih tanggapan dari para netizen tentang Sarwenda yang katanya melaporkan beberapa akun. Ini dia cuplikan videonya. Aduh, masih mau tidur. Lihat beritanya si Sarwenda. Selamat siang Sarwenda. Sarwenda official. Coba posisikan saya sebagai seorang ibu. Tadi kan kamu bilang gitu ya Sarwenda. Ini kita ngikutin alurmu ya Wen. Posisikan sebagai kamu seorang ibu. Jangan, sebenarnya gini, jangan larinya posisikan kamu sebagai seorang ibu. Dengan posisikan kamu sebagai seorang ibu, harusnya kamu sadarnya dari pertama saat CEO Brondong kau itu menggesek-gesek tangan kau, udah kayak gesek-gesek apaan gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, posisikan saya sebagai seorang ibu. Saat kau melakukan live di depan kamera, dipertontonkan dengan orang banyak yang punya mata, punya mulut, punya telinga, ya kan, dengan kemesraan kau sama si CEO per-BH-an itu, harusnya kau ingat omongan ini diposisikan sebagai seorang ibu. Ya kan? Artinya apa? Kalau kau merasa posisi kau seorang ibu 2 anak, ya kan? Ibu 2 anak yang lucu itu, ya, yang anakmu yang ya notabene-nya anak-anak berprestasi, harusnya kau sadarnya itu dari awal Sarwenda gitu loh. Sekarang gini, apa ya aku bilang, caramu live di TikTok aja itu udah menyatakan etika kau nggak ada. Cara live kau yang profesional itu nggak ada gitu loh. Dari situ jadi kau melaporkan sana sini, melaporkan ini, melaporkan itu, harusnya kau introspeksi diri gitu loh. Itu yang kesekian. Dan yang kesekiannya, kalau kau seorang ibu, tidak akan kau izinkan anak kau live dan bahas soal bapaknya waktu dia live bareng si Babi Air. Tahu siapa tuh? Nggak ngerti. Apa karyawan atau apa, gue nggak ngerti. No, anak lu sendiri live. Dia anak di bawah umur Sarwenda. Nah itu posisikan. Karena apa? Posisinya kau sibuk berpacaran, sehingga kau gak bisa memantau anakmu lagi gitu loh. Aku sama, kita sama-sama seorang ibu gitu loh. Gua aja salut waktu pertama kali lu nikah, ya kan, sama si Ruben. Terus lu ngurusin anak lu, ngurusin semua jadwal anak lu tertata dengan baik. Itu baru seorang ibu. Tapi setelah kau jatuh cintrong, ya kan, sama CEO yang punya perusahaan 2000 katanya ngalahin Hotman Paris, ya akhirnya kok kalap, ya kan, kalap. Dan ingat ya Sarwenda, nih kita taruhan nih, ini gue CEO ya, CEO nasi pecel ya, nih lu simpen ini gue, akun gue orang pertama yang bilang ya, ini kedua kalinya gue bicara, lu bakal ditinggal sama si CEO itu. Karena apa? Awal mula dia nggak cinta sama lu Sarwenda, dia cuman mau nimbrung di nama mantan laki lu yang lu udah bercerai. Supaya apa? Supaya menaikkan pamornya dia gitu loh di publik. Itu yang harus kau pikir Sarwenda. Kok dibutakan sama cinta sih? Jadi bingung orang ya, yang nggak bisa dinasihatin itu cuma 2 ya. Orang yang udah jatuh cinta sama orang gila. Coba kau nasihati orang gila, mana mau dia. Sama kayak orang jatuh cinta, tai gigi itu rasa coklat Sarwenda. Jadi untuk apa kau melaporkan ke sana? Sebenarnya cerita ini udah harusnya redup Sarwenda Tan, udah redup ini. Kemarin kau dengan bawa anakmu ketemu bapaknya pas mau umroh aja, aku nggak bisa berkata-kata.
Itu aku salut samamu. Ibaratnya kerendahan hatimu untuk mempertemukan anaknya dengan bapaknya itu luar biasa. Itu luar biasa gue bilang. Berarti di sini lu manusia, gue bilang. Lu manusia. Kalau kemarin lu nggak tahu dah lu jelmaan apa. Tapi kemarin waktu bapaknya mau umroh, si Ruben Onsu mau umroh, terus lu panggil hai, lu gituin sama laki lu, sama mantan laki lu. Itu ibarat kata, oh ya ternyata dia bisa rupanya diatur. Ternyata bener dong omongan si Ruben. Ruben pernah bilang gini, ibu dari, paham ya, lu walaupun lu kata dia bencong, letoy, ya kan, bukan laki-laki, ya kan, dia Ruben lo ngomong gini, ibu dari anak-anak saya tidak seperti itu ada yang menyetir dia, ya bener. Ternyata lu bisa juga diandalin dengan nganterin anak lu ketemu bapaknya. Jadi kenapa sampai dipanjang-panjangin? Kasus ini udah kelar, ya kan? Lu selesaikan. Dan hukum juga udah dengar-dengarnya digadang-gadang bukan 200 juta lagi, ya kan? Jadi 75 juta ketok palunya. 75 juta si Ruben Onsu menafkahi anaknya. Nggak disertakan sangkar burung, sangkar CEO, sangkar apalah gitu. Udah nggak lagi. Nah, jadi artinya lu membenahi diri, bukan lapor sana sini. Inilah bentuk kegeraman orang-orang, nanti makin geram lah orang sama kau gitu loh. Mending kau benahi. Kemarin udah keren loh, kau nganter anakmu, ini kau laporkan lagi, laporkan ini. Ngapain kau laporkan? Kami ini hanya menceritakan sesuai fakta dengan apa yang kami lihat. Dengan kau live sana sini, ibaratnya siapa itu menggesek-gesek. Ada loh aku lihat waktu itu live-mu, si CEO menggesek-gesekkan itunya ke dadamu juga gitu loh. Ada. Jadi kau introspeksi diri. Kalau jatuh cinta ya nggak apa-apa, itu nggak jadi soal. Pertanyaannya cuma satu, cinta kau ini yang bikin kau jatuh sendiri gitu loh. Dan laki-laki itu ya CEO kau yang bikin kau jauh dari dari anak-anakmu. Jadi kalau ku bilang ya, kalau jatuh cinta dia harusnya ya sebagai pendatang, si CEO per-BH-an yang punya 2.000 perusahaan, sebagai dia pendatang baru dalam kehidupan kau, harusnya dia tidak menjauhkan antara anak sama bapak gitu loh. Dan harusnya kalau ditengoknya, dilihat si CEO kau itu, kau bukan manusia, harusnya dibikinnya kau jadi manusia. Apapun ceritanya, mau si Ruben letoy sekalipun, gak boleh kau menghina dia. Harusnya dia menasehati kau seperti itu. Itulah baru pasangan yang baik. Ini malah dia pula yang manas-manasin kau, dan kau kepanasan jadi gila. Akhirnya kau bilang lah bapak anak kau bensong. Kan begitu. Itu namanya kebodohan kau sendiri, Sarwenda. Ya karena apa? Dibutakan kau sama cintanya dia gitu loh. Kasihan kau, kasihannya apa? Dia hanya memanfaatkan kau. Percayalah kau Sarwenda, percaya. Dan ingat ya, kau akan ketemu ya, jodohmu bukan dia. Ada kau ketemu dan kau akan dipermainkan lagi. Tengok aja nanti. Gak ada yang lebih tulus. Ya sorry to say aku bilang ya, ini ku tekankan sama kau Sarwenda Tan. Gak ada yang lebih tulus cintanya selain si Ruben Onsu. Boleh kau taruhan berapa tahun ke depannya, hidup kau gak jauh lebih baik, lebih hancur. Adapun laki-laki yang mau berumah tangga sama kau, rumah tangga kau gak panjang. Ini bukan kata sumpah, tapi inilah faktanya ya dari aura kau. Karena aura kau gak bagus. Makin kesini makin gak jelas ku tengok gitu loh. Jadi mendingan kau benahi diri, kau minta ampun sama Tuhan itu gitu loh. Nah kenapa juga, ini satu ya, kenapa juga ibarat kata kita sebagai orang Kristen ya, kenapa juga suamimu jadi mualaf? Harusnya kau introspeksi diri gitu loh. Kita yang sesama agama kita aja, kita nggak jadi berkat bagi suami kita. Ya gimana dia nggak pindah agama? Buktinya dengan si Ruben Onsu mualaf. Akhirnya apa? Lihat ini bentuk kesabaran dia kayak apa. Dari sini, tapi ya itu dia tadi ya kan. Kalian hanya menilai agama ini salah, agama nggak kesana larinya. Jatuhnya agama itu mencerminkan, ibarat kata bisa membawa kita dalam perubahan, bukan dalam kebajingan gitu loh. Lagi dibantuin dulu ke program. Gimana sih? Kakak pada bercanda. Buat adiknya Ruben ya, kali ini saya bersuara ya. Jangan mentang-mentang Ruben Onsu mualaf atau pindah agama, kamu sebagai adiknya justru ngejelek-jelekin
Ya. Kamu sangat toleransi sama orang lain. Tapi kenapa kepada kakakmu, abangmu sendiri, ya, dia sudah memilih tambatan agamanya, justru kamu gak mendukungnya. Jangan gara-gara agama, ya, tali persaudaraan itu putus. Ya. Tolong camkan ini. Tetapi apabila ada kewajiban dari mantan ayah ya yang Potongan video yang saya stitch ini merupakan statement dari pengacaranya Sarwenda, yaitu mantan istrinya Mas Ruben Onsu. Yang menarik dari statement pengacara ini adalah ia mengatakan mantan ayah. Sejak kapan di negeri ini mengakuin ada istilah mantan ayah, mantan anak? Tidak ada, Pak. Yang ada itu mantan istri atau mantan suami. Kalau konotasi mantan anak atau mantan ayah itu tidak ada, tidak mengenal negara kita kayak gitu-gitu, Pak. Sampean belajar hukum di mana ada istilah mantan ayah begitu itu, Pak? Aduh. Ngisin-ngisini rekan sejawat aja. Mohon dikoreksi, Pak, statementnya, Pak. Tidak ada istilah mantan ayah itu. Yang ada itu mantan suami atau mantan istri. Begitu, Pak, ya? Yang akhirnya makin bikin panas dari pihak adik nih, mengatakan bahwa cuman mau ketemu anak tapi nggak mau keluar duit, itu hanya emosional atau gimana? Ya, jadi gini, ini juga mungkin saya pertegas sedikit apa yang disampaikan partner saya ya. Jadi gini, ini mengerikan loh. Jadi sekarang dipikirnya bahkan orang sempat bikin apa namanya itu gerakan-gerakan di medsos bahwa wah 200 juta mah besar. 200 juta ini bukan untuk klien kami loh. 200 juta ini saya pertegas ini untuk kebutuhan rumah. Buat anak, buat Ruben pun waktu itu menikmati juga uangnya dia sendiri untuk 200 juta dipakai untuk semuanya, bukan untuk kebutuhan Wenda untuk belanja, untuk kebutuhannya klien kami nggak ada. Itu tuh benar-benar saya nggak paham ya. Siapa yang memframing seperti itu, kasihan lah. Ya, kalau saya sampaikan berapa yang dia bisa gunakan atau uang saku lah istilahnya, uang sakunya Wenda itu, aduh, ntar dipikir kita bohong lagi gitu. Ya, tapi udahlah, kita nggak mau memperkeruh suasana. Prinsipnya bahwa terkait 200 juta itu sudah bisa kami pastikan bahwa itu adalah bukan buat Wenda, tapi buat kebutuhan anak-anak, buat kebutuhan rumah. Itu sebelum perceraian. Ya, sesudah perceraian ada informasi juga terkait 200 juta. Akhirnya kalau nggak salah Ruben minta ini untuk apa saja? Ya, minta deskripsi kan. Itu pada saat minta deskripsi itu juga disampaikan, ya sudah, mana yang mau dibayar silakan. Ini reimburse ya. Karena sudah di reimburse, sudah dibayar dulu sama klien kami, lalu di reimburse. Dicolek ini yang tidak, ya sudah. Klien kami tidak marah-marah. Ada follow up lagi nih ya, kan diminta reimburse, detailin, tapi ada negosiasi setelah itu. Negosiasi. Mana yang dikabulkan oleh mana yang mau, mana yang enggak. Jadi informasi ini kan seperti di cut, video di cut, yang kita lagi menyampaikan soal ini di cut. Saya berharap di podcast ini clear lah gitu. Artinya itu apa ya, bukan paksaan, bukan hal yang non negosiasi, dan itu juga sudah tahu sebenarnya gitu. Tapi ya sudahlah, Wenda nggak mempermasalahkan soal itu. Kasus ini kan juga sebenarnya bukan hanya soal Mbak Sarwenda dengan Mas Ruben, juga banyak yang terkait gitu kan. Kabarnya juga dari adiknya Mas Ruben bilang saya punya aib. Juga dari adiknya Mbak Sarwenda juga ikut menyerang. Nah, itu gimana akhirnya nih solusi untuk mengademkan ini? Banyak pihak nih gitu kan. Videonya nih dingin nih. Iya, nah, sebenarnya saya dari tadi tuh gini bukan tegang ya. Oke. Sebenarnya dingin ini sebenarnya yang kita harapkan dalam kasus ini. Ya, jadi kami juga berharap bisa mendinginkan semua. Saya juga tidak lagi mau banyak terlalu menyampaikan hal-hal yang mungkin nanti akhirnya menjadi apa ya, polemik lagi ya. Prinsipnya tapi tetap kita sebagai lawyer ya akan menyampaikan semuanya. Yang tidak benar kita sampaikan, yang tidak benarnya begini, yang benarnya menurut kami begini. Ya, Bang Minola juga mungkin sama. Cuman kan yang akhirnya yang bingung siapa? Netizen bingung. Ini mana yang benar gitu. Ya. Tapi prinsipnya saya pastikan bahwa klien kami Sarwenda adalah orang baik. Klien Bang Minola, Ruben juga orang baik. Dan itu juga, ini juga bilang. Jadi kadang-kadang kita tuh
gemes aja ya. Ih, kok padahal nih orang-orang baik, tapi kok mereka ada yang framing-framing seakan-akan orang-orang jahat. Aduh, kasihan loh. Klien kami bukan pembunuh, ya. Klien kami bukan teroris, klien kami bukan penyiksa. Ya, seperti yang kasus lagi rame ini kan yang yang di Bandung. Dia ini ibu sekarang ini harus berjuang untuk anak-anaknya. Yang tadinya followernya sampai 34 jutaan, sekarang cuma 9 jutaan. Kalau aku jadi ibu sih aku malu banget sama pendidikan. Aku hapus cepat itu Viti. Karena apa? Followers IG itu yang 34, followers TikTok itu yang 9. Nggak ada yang berubah drastis. Padahal kan kalau aku udah S1, S2, S3 ya, aku kan penelitian ya. Sebelum ngambil kesimpulan, observasi dulu ya. Nggak asal cocok, nggak kemakan hoax. Sumpah, kalau aku jadi ibu aku malu banget sih jadi pendidikan. Aku hapus semua gelarku itu. Malu banget sumpah. Ih, makin banyak, makin aku blunder, makin malu aku kalau kayak gitu. Ih, sumpah. Ih. Sarwendong, lo nggak usah nyanyi lo Sarwendong. Aduh, sakit kuping gua langsung Aduh, denger suara lu kuping gua langsung sakit. Mending lu silence deh, lu diem aja deh, nggak usah lu bernyanyi. Lu kalau bernyanyi kalau di kamar aja sama siapa yang lu bilang CEO. Makanya kalau mengenal orang tuh kenal detail-detailnya, kenal biodatanya, jangan langsung CEO Lubang Matahari. Aduh, sakit kuping gua. Bagusan gue nyanyi diam lu Sarwenda, nggak usah lu nyanyi, perempuan binatang. Nah, itu tadi saudara-saudaraku semuanya ya, pembahasan tentang Sarwenda dan juga Mas Ruben Onsu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe ya, karena ini channel baru. Saya ingin mengembangkan channel ini dan di sini berisi berita-berita terbaru dan terupdate tentang seputar yang lagi trending topik di media sosial. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.